VLC yang sangat dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masih terus berbicara tentang reputasi Tuhan sebagai Raja, reputasi Allah sebagai Raja. Pada bagian yang ke-15 hari ini, saya akan berbicara tentang the keys to supernatural provision of God. Kunci-kunci penyediaan supernatural Allah untuk masa sukar. The keys for supernatural provision of God in time of tribulation. Haleluya. Di masa-masa sukar, percayalah ada penyediaan supernatural bagi Allah. Dari Allah untuk kita. Kita awali pembacaan kita bersama-sama satu ayat yang hari ini kita akan membahas dari Mazmur 78 dan kita awali dengan ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca 2, 3. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Saya berdoa supaya kata mereka ini bukanlah dalam kurung VLC, tapi biarlah itu Israel tempo dulu. Dan kita hari ini belajar dari mereka. Nah, umat Tuhan, akhir zaman semakin dekat dan kita sedang berada di jalur dari akhir zaman. Kebutuhan umat manusia akan semakin besar. Dunia sedang dan akan mengalami kelaparan, kelangkaan berbagai macam bahan-bahan kebutuhan kehidupan dalam berbagai aspek. Kerusuhan-kerusuhan sosial, sipil, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi bisa saja itu melebar meluas karena ketidakpuasan ataupun karena memang ada provokator-provokator yang memang terpanggil untuk melakukan itu, untuk menimbulkan kerusuhan, kekacauan yang tidak senang. Ada kebahagiaan, kesuksesan dalam berbangsa, bernegara, bahkan hidup beribadah kepada Tuhan. Gangguan-gangguan iblis semakin terasa, bahkan akan terjadi dan sedang terjadi kerusakan-kerusakan teknologi, sehingga bisa dan sedang akan terjadi jalur-jalur komunikasi yang hilang, yang terputus, dan berbagai macam kesukaran-kesukaran. Namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia, percayalah penyediaan supernatural Tuhan akan muncul dengan cara yang menakjubkan. Saat-saat krisis, kita akan dibawa untuk mengalami perjumpaan dengan penyediaan Allah yang supernatural. Ketika keterbatasan membatasi kita secara natural, di dalam kemahakuasaan Tuhan, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita secara supernatural. Terbatas secara natural, tapi tidak terbatas penyediaan supernatural dari Tuhan untuk saya dan saudara. Tuhan akan memunculkan keajaiban dramatis di luar jangkauan pikiran kita, di luar daripada yang kita pikir. Tahu-tahu Tuhan muncul dengan keajaiban-keajaiban yang dramatis. Saudara, siapkan dirimu untuk melihat dan mengalami hal ini. Saya akan mengilustrasikan hal ini dengan membandingkan bagaimana campur tangan Tuhan bagi Israel di zaman Perjanjian Lama dengan campur tangan Tuhan yang disediakan bagi orang-orang percaya di akhir zaman ini. Kita akan membandingkan zaman Perjanjian Lama bagaimana Tuhan menyediakan dengan supernatural, tapi juga di zaman akhir, zaman Perjanjian Baru digenapi, bagaimana orang-orang percaya mengalami penyediaan Allah secara supernatural. 1 Korintus pasal yang ke-10, ada 3 ayat di sana kita akan baca. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka,
sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka, orang Israel, sebagai apa untuk kita? Sebagai apa untuk kita? Contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi siapa? Bagi VLC, bagi Anda dan aku, bagi kita yang hidup pada waktu. Di mana saudara? Di mana? Ya. Jadi Anda jangan pernah berkata perjanjian lama sudah selesai, it's over. No. Perjanjian lama itu adalah bayangan, tapi kitalah yang akan menggenapi, mewujudkannya hari ini. Positif maupun negatif. Dan kita harus waspadai supaya yang negatif kita tidak mengalami. Tapi itu menjadi peringatan. Agar kita jangan mengulangi apa yang dilakukan mereka. Bagaimana cara Allah berurusan dengan orang-orang Israel di perjanjian lama? Mengungkapkan bagaimana dia akan bekerja dengan orang percaya di zaman now, di zaman akhir ini. Hari-hari terakhir akan sangat mirip dengan proses Tuhan dalam membebaskan orang Israel dari Mesir 4.000 tahun yang lalu. Saudara baca baik-baik bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel melalui Musa. Hari ini di zaman akhir ini akan ada kemiripan bagaimana Tuhan melepaskan umat Israel, umat gereja Tuhan, Israel rohani, dari tangan cengkraman Firaun, Lucifer, si jahat yang memerintah dunia. Ini penting untuk kita mengetahui tentang Mesir. Alkitab sering memberikan kepada kita sebuah kiasan, simbol tentang Mesir. Dia menggunakan Mesir mewakilkan dunia, simbol dari dunia. Yaitu sistem politik, sistem pendidikan, aktivitas menjalankan kehidupan. Ada anti Alkitab, ada anti Kristus yang bertentangan melawan perintah Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan itu sudah terjadi berabad-abad. Dan sebenarnya Tuhan berusaha juga dalam berabad-abad ini untuk beroperasi, untuk menyelamatkan umatnya dari Mesir. Dari kekuasaan politik dalam konteks ibarat Mesir yang menguasai, menjajah, menindas bangsa Mesir. Demikian Tuhan ingin melepaskan dan berusaha membebaskan umatnya dari sistem-sistem ini. Tuhan tidak tinggal diam, apalagi tidur, saudara. Tidak. Dia sedang berjuang untuk saya dan saudara. Dia ingin supaya anak-anaknya mengalami prinsip-prinsip kerajaan Allah. Menjadi real, menjadi nyata dalam hidup kita di bumi ini. Ibrani 12 ayat 22 berkata, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Kamu sudah datang di Bukit Sion. Dengan kata lain, kita tidak tunggu Sion yang akan datang, kerajaan Allah yang akan datang, tapi kita sudah ada di dalam kerajaan Allah. Ada prinsipnya. Untuk itu, saudara yang kasih, kita harus mempercayainya untuk menjadi sebuah pengalaman kehidupan kita. Bahwa kita sudah datang di dalam Bukit Sion, perkumpulan rakyat, kehidupan orang percaya di dalam kerajaan Allah. Di zaman akhir ini, Alkitab menunjukkan sistem Mesir yang begitu membenci Alkitab, anti-Kristus. Mesir akan menduduki dunia ini sistem-sistem. Maksudnya Mesir ini bukan negara Mesir, tapi sistem-sistem dunia yang jahat, ibarat Mesir, menduduki dunia. Tumbuh dengan semakin ganas dan agresif untuk melawan kebenaran. Dan ini pertempuran antara tentara Tuhan
dengan tentara setan. Antara Tuhan dengan setan. Saudara, antara mati dan hidup, antara surga dan neraka. Nah, fakta ini saudara kalau kita baca tentang bagaimana Tuhan melepaskan Israel dari tangan Mesir akan menjadi menarik. Karena kita ingat ada seorang tokoh utama yang menguasai Mesir pada masa itu adalah Firaun. Firaun disebut Ramses yang kedua. Firaun bukanlah orang Mesir yang murni atau berdarah Mesir murni, tapi dia adalah seorang Syria. Firaun adalah seorang Syria yang kita kenal dalam Alkitab disebut Assyria. Nah, ini ikuti dengan penuh saksama supaya kita mengerti bagaimana pada akhirnya Tuhan memimpin kita dari gambaran itu. Kita lihat bahwa Firaun bukanlah orang Mesir yang berdarah murni, tapi dia berasal dari Assyria. Jadi kita tahu di dalam Yesaya 10 dikatakan begini ayat yang 42. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Tuhan semesta alam, hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur atau Assyria. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dahulu, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Kemudian kita lompat lagi terus di Yesaya 52 ayat yang ketiga dan keempat. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayar, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur atau Firaun memeras dia tanpa alasan. Ayat 4 ini menunjukkan, memasukkan fakta yang menarik, yaitu saudara, yang menakjubkan di sini adalah bagaimana menggambarkan antikris di akhir zaman ini sebagai orang Assyria. Apa yang dilakukan Firaun, Assyria terhadap bangsa Israel 4.000 tahun yang lalu akan terulang kembali melalui antikristus. Assyria ini di akhir zaman ini. Nah, kita lihat bagaimana Firaun memperlakukan umat Israel. Ya, bagaimana Firaun memperlakukan umat Israel. Dia menindas mereka. Dia mengatur perilaku mereka. Dia menentukan pekerjaan mereka. Dia tidak memberi mereka suara di pemerintahan. Dia menjatah konsumsi makanan mereka. Antikristus akan menerapkan skema seperti yang dilakukan Firaun. Jemaat Tuhan, skema yang Firaun jalankan atas umat Israel, Antikristus akan mengoperasikan skema itu untuk saya dan saudara di zaman akhir ini. Nah, kabar gembiranya adalah jangan buru-buru mau mati. Tapi biarlah Anda mengalami Tuhan. Haleluya. Antikris akan menjadi monster yang menindas dan yang melepaskan amarah yang tak henti-hentinya terhadap gereja Tuhan atau umat Tuhan. Karena yang bisa menyaingi Antikris adalah gereja Tuhan. Bilang di kiri kanan, kamu saingannya Antikris. Tapi dengar, kemenangan sudah ada di dalam tangan kita. Daniel 7 ayat yang ke-25. Iya, Antikris akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya
Bisa ganti nama saudara. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya. Nah, namamu sudah jadi tertawa. Hahaha. Hahaha dede. Hahaha pelukila. Hahaha punai. Dia akan menganiaya siapa? Dia akan menganiaya VLC. Menganiaya orang kudus. Milik yang maha tinggi. Ia akan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan dengan kata lain 3,5 tahun. Jangan menyesal engkau hidup di akhir zaman. Jangan menyesal. Karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Bunga yang kamu tanam di rumah saja, kalau orang berani putuskan 1 daun atau kuncupnya, kamu akan marah, bukan? Ayam yang kamu pelihara saja, yang kasih makan dari makanan sisa saja, kalau orang curi kamu tidak akan bilang, biar makan juga dari makanan sisa. Tidak, kamu akan pakai dukun mungkin kalau belum bertobat, cari siapa pencurinya. Karena sudah bertobat sekarang, cari pakai Google. Ayam saya ada di mana? Lalu Google mulai setuju, kira-kira ayam ada di mana. Saudara lihat, apalagi umat Tuhan dianiaya oleh antikris, Tuhan tidak akan diam. Makanya saudara kekasih, jangan fokus kepada antikris, fokus kepada kepemilikan Tuhan. Katakan, I am belong to God. Yes, you and me belong to God. Kalau kita milik Tuhan, no worries, jangan takut. Tuhan akan memperjuangkan. Nabi Daniel berkata, ia akan melemahkan orang-orang kudus. Tapi ingat, kita tidak akan dibiarkannya tanpa pertahanan. Ketika malam tergelap dari krisis penderitaan yang kejam, Kristus akan menjadi paling dekat untuk saya dan saudara. Kisah Rasul pasalnya yang ke-27 ayat 23. Ini akan terjadi bagi saya dan saudara. Yang percaya baca ayat ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, ganti sisiku dengan namamu, berdiri di sisi VLC, berdiri di sisi umat Allah, berdiri di sisi gereja Tuhan di alam raya ini. Kita mungkin tidak tahu persis di mana Tuhan berdiri, tapi yakinlah Tuhan sudah dekat dan siap untuk membentengi, membackup, melindungi, membela. Dia selalu dalam jangkauan tangan saya dan saudara. Itulah sebabnya mengapa Alkitab berulang kali berkata, dengar saya, itulah sebabnya Alkitab berulang kali berkata, jangan takut. Fear not. Bilang di kiri kanan, fear not, fear not, fear not. Bilang kepada saya, fear not. No fear in VLC. Haleluya. Tidak ada rasa takut di VLC. Orang benar, pemberani seperti singa muda. Haleluya. Saat kesengsaraan besar, Great Tribulation, aniaya besar itu, Tuhan ingin kita tahu bahwa Dia telah mempersiapkan malaikat, Dia mempersiapkan nature alam, bahkan Dia mengutus orang yang diurapi untuk menyediakan mana, makanan, dan semua yang kita butuhkan yang datang pada saat krisis. Haleluya. Bagaimana caranya? Wahyu pasal yang ke-6, Wahyu 11 ayat 6 sampai 8, 11 sampai 13 berkata begini. Inilah caranya. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama buat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, antikris ini, setan iblis, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas segala di jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan.
3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang. Dan berapa orang? Lewat Zoom, lewat YouTube, lewat internet, mereka akan melihat dan menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Ayat 13, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan. Lalu saudara bisa jawab saya kalau saya bertanya, orang-orang lain itu termasuk antikris? Termasuk antikris yang menolak Yesus selama ini? Yang memusuhi Yesus, yang memusuhi saya dan saudara? Yang mengolok saya dan saudara? Yang menghina saya dan saudara? Yang memandang kita dengan mata kaki? Semuanya itu berkata, Allah Yesus Akbar! Awesome Jesus! Mighty Jesus. Mereka akan dipaksa. Itulah sebabnya kalau sekarang saudara memuji Tuhan, jangan dipaksa oleh John Dede. Amin. Jangan bilang di rumah tolong tanpa disuruh Anda menyanyi sampai atap rumahmu terangkat dan jatuh lagi. Begitu terangkat sayang warna merah, turun biru. Haleluya. Menyembah Tuhan. Amin. Jangan disuruh-suruh, jangan dipaksa-paksa, didorong-dorong itu gerobak namanya, ditarik itu kambing namanya. Yang bata putar itu ular namanya. Yang keras itu batu namanya. Tapi yang lembut itu roti namanya. Dan itulah VLC. Kitab Wahyu mengatakan Tuhan memiliki 2 saksi agung. Kemungkinan besar itu Musa dan Elia. Yang akan muncul kembali untuk melawan antikristus dan membela orang-orang kudus. Kita ingat Tuhan memberikan kedua orang ini dengan misi 2 kali lipat, yaitu saudara yang kasih yang pernah ada di dalam perjanjian lama, Musa dan Elia, bukan? Apakah spirit Musa dan Elia ini yang akan beroperasi dalam gereja Tuhan, dalam orang percaya? Saya sendiri belum punya sebuah gambaran yang real 100%, tapi saya punya bayangan bahwa ini terjadi manifestasi kuasa Tuhan untuk membela orang-orang percaya. Makanya saudara lihat pada waktu mereka bernubuat, lihat Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk memerangi dunia ini. Dengan cara apa? Kita lihat next. Mereka akan menghadapi para pemimpin dunia dan menggagalkan rencana mereka. Saudara jangan takut. Kuasa itu akan datang mengagalkan rencana mereka. Berikut saudara, mereka akan menurunkan api atas orang-orang jahat. Bayangkan saudara kekasih. Api itu akan turun atas orang jahat. Yang kepala botak pun dibakar botaknya, saudara kekasih. Mereka akan menghukum bumi dengan wabah penyakit dan mencegah hujan turun dari langit. Wow. Tetapi baru setengah dari misi mereka, mereka akan muncul sebagai pejuang-pejuang hebat dari orang-orang kudus ini. Lihat, mereka akan muncul. Itu yang saudara lihat. Itu misi yang belum lengkap, tapi sebenarnya sudah dahsyat yang luar biasa. Kemudian saudara kekasih, Tuhan akan memampukan mereka untuk menyediakan mana jika perlu. Makanan jika perlu. Jangan takut saudara kekasih. Haleluya. Atau mungkin mereka akan memerintahkan burung gagak untuk menyediakan makanan untuk saya dan saudara. Haleluya. Bilang kiri kanan, ada burung gagak untuk saya dan saudara. Amin. Ada burung gagak untuk engkau dan aku. Nah, ini semua kita merenungkan ini untuk mempersiapkan diri kita untuk siap mengalami campur tangan Tuhan di masa-masa sukar. Seperti Elia akan lakukan kepada janda itu. Bagaimana Tuhan memilih janda itu untuk melakukan perkara-perkara yang supernatural kepada Elia. Lalu bersama dengan Elia mereka boleh hidup. Tuhan akan memakai ini
kembali mengulangi lagi penyediaan untuk kebutuhan kita. Yang percaya bisa katakan amin. Persediaan mungkin saudaraku yang kasih. Kita tidak punya sumur minyak. Kita tidak punya minyak bumi. Kita tidak punya ladang minyak. Kita tidak punya pipa untuk menyalurkan minyak ke kita. Bahkan kita tidak punya pom bensin. Kita tidak punya apa-apa. Tapi dengar, secara supernatural Tuhan menyediakan bagi saya dan saudara. Katakan, yes. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya selama-lamanya dalam masa kelaparan dan kesukaran. Katakan amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat. Rencana penyediaan supernatural Tuhan selalu tersedia untuk anak-anaknya saat menghadapi krisis. Anak-anak Tuhan percaya ada penyediaan dari Bapa untuk saya dan saudara. Kita berada dalam transisi masuk dalam jam kehidupan yang semakin gelap. Dan kebutuhan kita akan campur tangan Tuhan yang semakin besar. Bukan saudara? Haleluya. Mazmur 78 ayat 12 sampai 16 dikatakan demikian. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir. Di padang Zoan. Dibelahnya laut. Diseberangkannya mereka, dirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang. Dan semalam suntuk dengan tiak terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu dan dibuatnya air turun seperti sungai. Sekali lagi saudaraku, Mazmur ini menceritakan mujizat saat Israel keluar dari Mesir. Ini sangat menarik karena periode itu saudaraku yang kasih. Bagaimana Tuhan menampilkan, Tuhan mempertunjukkan, Tuhan mempamerkan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang paling besar di segala zaman dalam sejarah manusia. Mazmur 78 ini, the most powerful God demonstrate His strength and power in the whole history of humankind. Sepanjang sejarah umat manusia, Mazmur 78 ini belum ada yang menyamainya. Sekalipun tahun 65 pernah ada air di Soe menjadi anggur. Dan bangsa Israel melihat keajaiban-keajaiban itu. Mereka sebagai saksi-saksi mata. Saat mereka terjebak di Mesir, Tuhan menggunakan satu orang, Musa, untuk melepaskan mereka yang tidak bersenjata dari kerajaan yang banyak senjata dan keretanya. Tuhan mendatangkan bencana yang menghancurkan, sampar dan malapetaka di Mesir. Dalam satu malam malaikat maut datang, membumbung dan menyerang, turun di atas rumah-rumah keluarga Mesir dan membunuh setiap anak sulung dan binatang. Kemudian ketika Israel, mereka berbaris di Laut Merah, Anda bisa bayangkan, mereka menyaksikan bagaimana tongkat Musa membelah Laut Merah itu. Lalu keesokan harinya mereka memandang bahwa Mesir dikuburkan, tentara Firaun dikuburkan di laut itu. Saudara, saya lihat Laut Merah ketika kita melewatinya dengan bus. Itu hamparan yang begitu padang gurun panas 50 derajat ke atas. Hanya terlihat beberapa pohon korma yang ada di situ. Di laut itulah mereka menyaksikan tongkat Musa membelah. Saudara bisa bayangkan, mereka mengalami selama 40 tahun melewati padang gurun dengan keajaiban. Dikatakan pakaian pada badan mereka tidak menjadi kusut dan bahkan sepatu mereka tidak menjadi usang. Anda bisa bayangkan. Bahkan malam hari ada api misterius yang menjaga mereka, menghangatkan mereka. Pada siang hari ada awan misterius yang mengelubungi mereka seperti awan raksasa, memandu perjalanan mereka, mencegah matahari tidak menghanguskan kulit mereka pada siang hari. Dan menjaga malam, kedinginan tidak membekukan mereka.
Bahkan mereka minum dari air yang disemburkan dari batu karang. Mereka makan mana yang turun dari sorga yang dibawa oleh malaikat Tuhan. Ini era yang sangat luar biasa dari tanda keajaiban Tuhan. Bagaimana mungkin Israel mengabaikan dan melupakan manifestasi Tuhan? Tapi itu kenyataan bahwa mereka melupakannya. Mereka melupakan pertunjukan kuasa dan kekuatan Tuhan yang tak terbayangkan, yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mereka melupakan begitu saja. Nah, inilah kunci-kunci untuk kita mengalami penyediaan supernatural Tuhan di masa sukar. Mazmur 78 ayat yang ke-11. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Ini artinya apa, saudara? Kasih kunci yang perlu kita pegang, yaitu apa, saudara? Jangan lupa apa yang telah dia lakukan, keajaiban yang telah dia tunjukkan kepada kita. Bukan kalau Anda masih bernapas hari ini sebuah tanda keajaiban? Jangan lupa keajaiban Tuhan. Dengar, kalau nafas masih ada dalam badanmu, Tuhan tahu berapa banyak oksigen yang datang dari darah yang disalurkan lewat gizi nutrisi untuk masuk dalam darah, menghasilkan nafas, denyut dalam badanmu. Haleluya. Mazmur 78 ayat ke-19, mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Artinya apa, saudaraku yang kasih? Jangan ragukan kesanggupan Tuhan. Katakan, saya tidak ragukan kesanggupan Tuhan. Saudara, Allah sanggup menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Dia terlalu mampu. Katakan, Allahku terlalu mampu. Allahku sangat operal dalam kekuasaannya untuk menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa dia sangat mengasihi engkau dan aku. Mereka berbicara, apakah Tuhan sanggup? Karena itu, saudaraku yang kasih, di tengah-tengah kesukaran ini Allah sanggup. Mazmur 78 ayat yang ke-22, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Ini artinya apa? Percaya kepada Tuhan dan keselamatan yang datang daripadanya. Haleluya. Percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada dirimu sendiri. Percayakan keselamatan. Keselamatan itu artinya keutuhan. All is well. Haleluya. Saudara, Mazmur 78 ayatnya yang ke-32. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ini artinya apa, saudara yang kasih? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Berhenti berbuat dosa dan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu satu dosa yang besar yang bisa melahirkan banyak dosa-dosa yang lain. Berhenti dikatakan. Mereka tidak berhenti. Berarti kalau mereka tidak berhenti, saudara jangan bilang, saya yang lanjutkan. Kalau mereka tidak berhenti berbuat dosa, saya, Anda, kita yang berhenti. Karena kita harus belajar dari mereka, bukan? Berhenti berbuat dosa. Lihat ayat yang ke-32 tadi, saudara yang kasih. Mereka tidak mau berhenti dari berbuat dosa. Mazmur 78, ayat yang ke-42. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan. Saudara, apa artinya ini? Selalu ingat akan karya Kristus bagi kita di kayu salib. Tahukah Anda bahwa pertarungan Kristus, nyawa dan seluruh tubuhnya, raganya diserahkan kepada kita waktu di kayu salib? Itu semua adalah upaya-upaya Tuhan membebaskan saya dan saudara dari lawan-lawan kita. Dengar saudara, tidak ada karya yang lebih besar dari Kristus berkorban di atas kayu salib. Itulah puncak karya Tuhan, keajaiban Tuhan
Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang membelah laut merah melalui Musa, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang merubah air menjadi darah, dan berbagai macam perkara-perkara dahsyat ajaib. Justru dia mati di kayu salib. Bukan perkara yang paling bodoh, paling lemah, tapi justru disitulah kekuatan Allah nampak. Supaya saya dan saudara jangan pernah lupa kebaikan Tuhan, karya Tuhan. Kalau Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kau, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang buta melihat, yang jatuh bangkit kembali, yang lemah diperkuat, yang mandul berbuah-buah banyak, yang takut menjadi pemberani. Saudaraku yang kasih, tidak ada seni untuk melupakan. Tapi itu secara alami bangsa Israel telah melakukannya. Mereka mengabaikan apa yang Tuhan ingin mereka ingat. Dan informasi penting itu kita sudah baca di dalam Mazmur 78 ini. Israel gagal mengingat campur tangan ajaib Tuhan selama masa-masa krisis. Mereka gagal. Israel gagal mengingat campur tangan ajaib Tuhan selama masa krisis. Padahal saudara yang kasih, dia selalu apa? Muncul pada saat-saat ekstrim. Amin. Jadi mari umat Tuhan, jangan bicara soal kengeriannya. Karena kalau Anda bicara soal kengerian penderitaan yang akan kita alami pada masa sukar dan sulit, Anda akan berkata, Tuhan angkat aku sekarang. Dan Anda tiap hari hanya siap-siap diangkat. Tahu-tahu Anda yang diangkut oleh polisi karena tidak memenuhi kewajiban bayar pajak, bayar ini dan itu. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih dengar saya. Jangan fokus kepada aniaya itu. Jangan fokus kepada kesukaran. Memang kesukaran itu ada. Bilang kiri kanan, kesukaran besar pasti ada dan sedang ada. Tapi Allah lebih besar dari kesukaran besar. Semakin besar kesukaran, semakin besar Allah kita menampakkan, memunculkan dirinya kepada saya dan saudara. Semakin besar kesukaran itu, semakin Allah yang besar mendekat dan beroperasi di dalam dan melalui aku dan engkau. Nah, saudaraku, fokus kepada kebesaran Allah. Orang yang fokus kepada kebesaran Allah selalu exciting, haleluya. Selalu bergairah. Tapi orang yang fokus kepada kesukaran, penderitaan, aniaya, pesimis. Dan lagu-lagunya sekalipun rohani, tapi bernafaskan kelemahan, ketakutan, kekhawatiran, dan minimal cengeng, saudaraku yang kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Kemana engkau sembunyikan dirimu? Tuhan bilang, weh beta ada di sini. No. Haleluya, amen. Itulah sebabnya kalau Israel gagal mengingat kebaikan Tuhan, Anda dan saya harus sukses selalu mengingat kebaikan Tuhan. Campur tangan yang ajaib. Saudara. Ketika Israel membutuhkan penyertaan Tuhan, untuk kebutuhan dasar mereka, Tuhan campur tangan. Saat mereka tertindas oleh musuh mereka, Tuhan campur tangan. Saudara hanya katakan apa? Tuhan campur tangan. Coba kita tes. Bahkan ketika Israel berdosa dan tidak layak mendapat kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kasih. Pesan penebusan dari Mazmur 78 ini menunjukkan bagaimana Tuhan bersedia menunjukkan keajaibannya. Jika umatnya mempraktekkan 3R. Dalam bahasa Inggris 3R itu apa? Repent, remember, request. 3M itu apa? Repent, remember, request. Repent itu apa, saudara yang kasih? Repent itu apa? Bertobat. Remember itu apa? Mengingat. Request itu apa? Coba katakan ini. Bertobat, mengingat, meminta. Dan pulang buatlah lagu dengan judul Tobat, Ingat, Minta. Dan kalau tidak mau bikin lagu, kalau ada anak yang pertama kasih nama dia tobat, ada yang kedua kasih nama minta. Anak yang ketiga, apa tadi? Ingat. Kasih nama dia repent. Wah,
Tak salah omong dia bilang repent. Repent, memory, remember, dan satu apa lagi saudara? Request. Wah, ini nama yang bagus. Panggil saja quest. Itu anak nomor 3 datang. Nomor 2 nama apa? Remember. Do you remember me? Yes, Mom, I remember you. You always been good to me. You always make porridge for me. Bikin bubur kelor untuk saya, Mama. Dan yang pertama tadi, repent. Panggil dia, pen, repent. Kalau tidak dengar bahasa Indonesia, bertobat. Lu ada di mana? Bertobat sudah sekarang. 3 tadi. Penting, ini 3 penting. Apa coba? Sebut 3 dan sebutkan. Yang pertama, R pertama apa? Repent. R yang kedua apa? Remember. R yang ketiga apa? Request. Ketika orang Israel bertobat dari cara mereka untuk mengingat pekerjaan Tuhan dan memintanya bantuannya, dia akan muncul. Janji firman Tuhan ini tidak akan pernah gagal. Amin, saudara. Katakan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, ini luar biasa. Sama-sama kita baca. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, kuat, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan sekali-kali tidak akan. Sekalipun tidak. Haleluya. Sekalipun tidak. Saudaraku yang kekasih. Tidak ada batasan atas kesediaan Tuhan untuk campur tangan bagi umat. No limit. Katakan no limit. Tidak ada batasan untuk kesediaan Tuhan untuk campur tangan bagi umatnya. Jangan percaya roh agamawi yang membuat kita lemah, yang membuat kita tertuduh, yang membuat kita jatuh dan tidak pernah bangun, yang membuat kita tidak punya pengharapan, yang membuat kita tidak punya iman. Roh agamawi hanya menyediakan hal-hal yang formalistik seperti roh agamawi menyediakan aktivitas keagamaan, tapi Roh Kudus menyediakan kehidupan ilahi. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih, apa yang diungkapkan dari Mazmur 78 ini, Tuhan telah menempatkan penyediaan supernatural dalam jangkauan kita. Katakan, saya menjangkau penyediaan supernatural Allah. Katakan, saya menjangkau penyediaan supernatural Allah pada masa krisis dan kesukaran besar. Penyediaan kehidupan ajaib sudah dekat. The supernatural provider of life is at hand. Aku berdoa pagi hari ini ya Tuhan, supaya umat Tuhan Victory Life Community mau belajar dari Mazmur 78. Kunci-kunci penyediaan Tuhan di tengah-tengah masa kesukaran, aniaya besar ini. Aku berdoa supaya hari-hari ini kami tidak banyak berbicara tentang kesukaran-kesukaran karena COVID-19. Tidak bicara karena kesukaran ekonomi, sosial, politik, kesukaran dalam alam ini. Tapi lebih banyak kami memperbincangkan dan mengingat kembali karya-karya Kristus yang agung di kayu salib. Dia menjadi miskin supaya dengan kemiskinannya kita, saya dan saudara, umat Tuhan boleh menjadi kaya, raya dan diberkati. Dia menanggung segala sakit penyakit supaya oleh bilur Yesus, engkau yang sakit di kaki, sakit di tangan, sakit dalam darah, sakit karena suanggi, leu-leu, sihir-sihir, disembuhkan oleh darah Yesus dan oleh bilur Yesus. Engkau yang punya kebencian, dendam, menyimpan kesalahan, diampuni dan dikuduskan. Itulah karya-karya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Apakah Anda bersedia melakukan 3R? Kalau saudara bersedia, mari bersama dengan saya. Saya bersedia untuk melakukan 3R. Repent, bertobat dari segala kebiasaan buruk kita. Bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita yang selalu berkata, ju. Terjadilah gosip di sana sini karena ju kebanyakan. Bertobat hari ini. Ju hanya 1 kali saja. Ju, Tuhan datang.
Pagi hari ini, biarlah Engkau taruh tangan kananmu di dada dan berkata, Tuhan, saya mau repent, saya mau bertobat. Saya berdiri sebagai gembala penatua jemaat bersama dengan rekan-rekanku yang lain. Para pemimpin jemaat ini, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, mau bertobat. Bertobat dari segala kekilafan kami. Bertobat dari kesengajaan kami berjalan dalam kedagingan kami. Bertobat dari kebencian dan kemarahan kami. Bertobat dari gosip kami. Bertobat dari perkara yang sia-sia, kesombongan, keakuan ego kami. Bertobat dari tidak mau menerima pertolongan orang lain. Bertobat dari hal yang sombong dan angkuh ponga. Darah Yesus membasuh, menyucikan kami yang mau bertobat. Meninggalkan kebiasaan buruk kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menempelak kami dengan sejumlah kebiasaan buruk. Kami mau bertobat. Biarlah Engkau akui di hadapan Tuhan. Apa yang Engkau mau bertobat, akui di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa oleh darah-Mu Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus yang membasuh kami manakala kami bertobat. Oh, terima kasih Tuhan. Bagi saudara, engkau yang dengar firman Tuhan pagi ini dan engkau berkata, saya bukan saja mau bertobat, tapi saya juga belum punya keyakinan keselamatan. Kalau nanti saya mati, saya kemana? Saya belum tahu. Hidup ini kemana? Saya belum tahu. Saudara boleh ikut doa saya. Dimanapun Anda mendengar berita ini, katakan, Tuhan Yesus, pagi hari ini, dalam kebimbangan saya, keraguan saya, dalam hati saya mau percaya, dengan mulut saya mengaku, bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari orang mati, bahwa Yesus juru selamat saya. Ampuni segala dosa saya, lahirkan saya kembali. Doa yang sederhana ini memberikan keyakinan keselamatan kepada engkau. Mari yang berikut, katakan, saya mau mengingat kebaikan Tuhan. Coba saudara ingat kebaikan Tuhan. Mulai sekarang ingat. Ingat waktu engkau dulu celaka tapi Tuhan selamatkan engkau. Hampir tabrak motor, tabrak mobil, hampir jatuh dengan pesawat, sakit, susah, sengsara. Tuhan tolong engkau di kampung, di kota, di sekolah, di kampus. Tuhan tolong engkau pada masa pendidikan. Tuhan menolong engkau dalam masa bisnis, dalam masa kesukaran. Mungkin dokter bilang tidak ada penyakit, mungkin dukun bilang tidak bisa sembuh, mungkin uang bilang tidak bisa tolong, orang tidak bisa tolong. Hopeless, helpless, tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan. Tapi ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak boleh diingat, dilupakan adalah Dia mengampuni segala dosa engkau. Karena tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan Yesus. Karena itu mari ingat, dosamu sudah diampuni, keselamatan sudah datang, pertolongan sudah datang. Ingat, 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 ingat kebaikan Tuhan. Mari ingat kebaikan waktu engkau masih bujang, waktu engkau belum menikah, waktu engkau masih remaja, waktu engkau jauh di dosa kecil, di desa kecil, jauh di sana. Lalu Tuhan angkat engkau datang di kota, datang di negeri ini atau di luar negeri. Lalu Tuhan berkati engkau. Dulu kami tidak tahu apa-apa, tapi sekarang Tuhan berkati engkau dengan talenta-talenta yang luar biasa. Mari ingat, ingat akan kebaikan Tuhan. Rumah tanggamu yang nyaris hancur, tapi Tuhan meluputkan. Ingat itu, ingat itu. Anak-anakmu nakal memberontak, tapi Tuhan pulihkan. Mereka berubah dan bertobat. Ingat itu, ingat itu. Engkau punya kesukaran keuangan dan Tuhan memakai orang tertentu menolong engkau. Itu bukan manusia, tapi Tuhan. Mari Tuhan, kami mengingat kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Mari sekarang saya kasih kesempatan untuk request, memohon kepada Tuhan.
1, 2, 3, minta sekarang, request. Saya minta kerajaan datang, kerajaan Allah datang atas rumah tangga kami. Kerajaan Allah datang atas hidup kami, anak kami. Kerajaan Allah datang atas VLC, datang atas Indonesia. We request the kingdom of God established in our life, in our midst, in our household, in our city, island, and country, oh Lord. Terima kasih Bapa. Mari bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menjawab apa yang kita minta. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih Bapak.